Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tau'a Ma'rufah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar usul fikih dan teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Son Haji Saputra, Indah Puji Rahayu, dan Muna Alia Maharani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema kaidah maslahat. Apa itu kaidah maslahat? Al-qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah atau kaidah. Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan kata maslahat berasal dari akar kata salaha, yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Maslahat juga dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madorot atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarok. Tujuan syarok yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan aspek syarok tersebut, maka dinamakan maslahat. Selanjutnya, dalil mengenai maslahat. Di dalam Al-Quran sendiri, berbicara tentang maslahat itu tidak selalu secara eksplisit, tetapi Al-Quran mengindikasikan al-maslahat dalam bentuk konteks yang bersifat implisit. Hal ini seakan hanya bisa dicerna dengan interpretasi yang eksploratif. Penunjukan ayat pada al-maslahat banyak dijumpai dalam bentuk yang samar. Beberapa ayat diantaranya seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah kemaslahatan manusia. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan pemberian kenikmatan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluk di muka bumi termasuk jin dan manusia. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Imam Al-Qurtubi menafsirkan kata al-adlu dengan kebaikan. Kemudian menafsirkan kata ihsan dengan makna berbuat baik dan menyampaikan kemanfaatan pada orang lain. Kemanfaatan itu sinonim dengan kemaslahatan. Ia juga menafsirkan bahwa ihsan atau berbuat baik dan berbuat kemaslahatan itu merupakan kewajiban umat manusia. Sedangkan perbuatan baik atau berbuat baik tidak hanya sebatas pada makhluk tertentu, namun kepada semua tanpa pandang bulu. Dan perbuatan baik itu hendaknya dimanifestasikan dengan menjaga ibadah dan memelihara kebaikan dengan kesempurnaan. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Hanafi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam maslahat. Maslahat ini dibagi dari segi kualitas atau kepentingan maslahat itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu maslahah al-daruriyah. Maslahah ini yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat Islam manusia di dunia maupun di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir yaitu memelihara harta. Yang kedua yaitu maslahah al-hajiyah.
Maslahah ini yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok atau biasanya disebut dengan al-maslahah al-khamsah. Yang terakhir yaitu maslahah al-tahsiniyah. Maksud maslahah ini yaitu kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau sebagai pelengkap berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Biasanya itu melengkapi kemaslahatan maslahah al-hajiyah. Kemudian pada pembagian yang kedua yaitu dari segi keberadaan maslahah itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu maslahah al-mu'tabarah, maslahah yang didukung oleh syarak baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kemudian yaitu maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Kemudian yang pengertian yang terakhir yaitu maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna dalam nas, biasanya Al-Quran maupun hadis. Kemudian ada tambahan pada pembagian yang terakhir yaitu dari segi fleksibilitasnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama maslahah yang mengalami perubahan sejarah dengan perubahan waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya seperti bidang muamalah. Kemudian yang kedua yaitu maslahah yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meskipun waktu, tempat, atau lingkungan dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dicontohkan seperti maslahah ibadah. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Muna Alia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indah. Saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama tentang maslahat. Berikut adalah beberapa pandangan menurut para ulama tentang maslahat. Yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali yaitu pertama, maslahat itu sejalan dengan tindakan syara. Dan yang kedua, maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara. Dan yang ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang daruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak, dan bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua orang. Kedua, menurut Yusuf Hamid, menurutnya yaitu satu, yang menjadi sandaran dari maslahat itu selalu petunjuk syara, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif atau dan subjektif. Terus yang kedua, pengertian maslahat dalam pandangan syara tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Dan yang ketiga, maslahat dalam artian hukum tidak terputus, tidak terbatas pada rasa enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual saja atau secara rohaniah. Yang ketiga, menurut Imam Malik mengenai maslahat yaitu pertama, adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Yang kedua, maslahat itu harus masuk akal atau rasional, artinya tidak bertentangan dengan dalil syara, bukan hanya sesuai dengan akal rasionalitas dan nafsu manusia saja. Yang kedua, maslahat harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat atau kerugian atau kerusakan bagi umat, baik secara segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang ketiga, maslahat harus berlaku umum, baik untuk pribadi ataupun untuk semua orang.
Penjelasan selanjutnya yaitu terkait contoh pengaplikasian kaidah maslahat. Yang pertama, dalam bidang hukum keluarga itu sendiri, yaitu pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran, dan pengadilan menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak, terutama pada masa modern saat ini yang telah muncul berbagai maslahat muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan. Misalnya keharusan pencatatan akad nikah atau buku nikah dan perceraian dilaksanakan di pengadilan agama dibuktikan dengan akta cerai. Dan yang kedua yaitu selain dalam bidang hukum keluarga itu sendiri, yaitu pertama, aplikasi uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara. Maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. Yang kedua, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang mewajibkan, yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan dalam bentuk tulisan. Namun para sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf karena hal tersebut adalah maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran dari segi generasi tersebut. Dan yang contoh ketiga yaitu tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 ini seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Sekian penjelasan dari kami terkait kaidah maslahat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kekurangan atau pertanyaan terkait bab kaidah maslahat ini dapat ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.